Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Tendi, tentunya masih di Tendi Carol Channel. Pada video Kak Tendi kali ini, Kak Tendi akan berbagi bagaimana menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak ini adik-adik merupakan salah satu materi di Matematika Wajib kelas 10. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan selamat menyaksikan. Sebelum Kak Tendi membahas soal-soal tentang persamaan nilai mutlak, adik-adik, Kak Tendi akan bahas tentang definisi nilai mutlak itu ya. Definisi nilai mutlak itu adalah X dalam tanda mutlak sama dengan minus X untuk X lebih kecil 0 dan X untuk X lebih besar sama dengan 0. Di sini menandakan apapun di dalam nilai mutlak ini adik-adik, di dalam X ini ya, X ini bisa negatif, bisa positif, tetapi untuk nilai mutlaknya dia selalu positif. Untuk lebih jelasnya, simak soal-soal tentang persamaan nilai mutlak dan pembahasannya bersama Kak Tendi. Persoalan yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan mutlak 2x-1 sama dengan 7 adik-adik. Di sini adik-adik perhatikan sesuai dengan definisi nilai mutlak, bahwa di dalam mutlak ini dia bisa saja negatif X, bisa saja positif. Jadi apapun di dalam bilangan mutlak ini bisa negatif, bisa positif adik-adik, tetapi keduanya bernilai positif. Contohnya misalnya Kak Tendi punya mutlak minus 2 dengan mutlak 2 adik-adik. Ini sama hasilnya, mutlak min 2 tetap 2, mutlak 2 pun juga 2. Sehingga adik-adik di dalam tanda mutlak ini ada kemungkinan negatif dan ada kemungkinan positif adik-adik. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Kemungkinan yang pertama ya adik-adik ya, yang negatif ya. Berarti minus 2x minus 1 sama dengan 7 adik-adik. Kemudian adik-adik hitung. Minus kali 2x berarti minus 2x. Minus kali minus 1 berarti plus 1 sama dengan 7. Minus 2x sama dengan 7 dikurangi 1 pindah ke kanan minus 1. Minus 2x sama dengan 7 dikurangi 1, 6. Jadi x sama dengan 6 per minus 2 sama dengan 6 dibagi minus 2 adalah minus 3 adik-adik. Kemungkinan yang berikutnya adalah yang positif adik-adik, yaitu 2x minus 1 sama dengan 7. Adik-adik hitung saja di sini, berarti 2x sama dengan 7 minus 1 pindah ke kanan jadi plus 1 diperoleh 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi penyelesaian untuk persamaan mutlak ini adik-adik adalah minus 3 atau 4. Berikutnya adik-adik, tentukan penyelesaian dari persamaan dalam mutlak 2x plus 5 sama dengan 3x min 1 adik-adik. Di sini adik-adik yang perlu ada dicermati adalah setiap hasil dalam mutlak itu selalu positif. Jadi tidak mungkin hasilnya negatif. Maka 3x min 1 itu tidak mungkin negatif. Jadi dia mungkin 0, mungkin bisa positif, bisa karena mutlak. Sehingga ada syaratnya adik-adik. Syaratnya adalah 3x min 1 ini harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 3x lebih besar sama dengan 1. X lebih besar sama dengan 1 dibagi 3 ya adik-adik ya. Seperti ini. Ini adalah syaratnya. Berikutnya adik-adik, sesuai dengan definisi nilai mutlak, bahwa di dalam mutlak ini bisa negatif, bisa positif adik-adik. Sehingga di sini bisa negatif, bisa positif. Kita hitung satu-satu ya. Sekarang kita pilih yang negatif dulu. Minus 2x ditambah 5 sama dengan 3x min 1. Kita kalikan pelangi, minus 2x minus 5 sama dengan 3x min 1. Minus 2x, 3x pindah ke kiri jadi minus 3x sama dengan minus 1 min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Kita hitung, min 5x sama dengan 4, x-nya adalah minus 4 per 5. Kita cek adik-adik, apakah minus 4 per 5 itu lebih besar dari sepertiga syaratnya tadi di sini? Bukan ya, berarti salah. Berarti ini bukan penyelesaiannya adik-adik ya.
Berikutnya kita hitung yang positifnya. Yang positif 2x plus 5. 2x plus 5 sama dengan 3x minus 1. Kita hitung 2x minus 3x sama dengan minus 1, 5 dipindah ke kanan, minus 5. Adik-adik perlu di sini minus x sama dengan minus 1 dikurangi 5, minus 6, jadi x-nya adalah 6. Kita cek adik-adik. Benar enggak x sama dengan 6 itu lebih besar dari sepertiga? Benar. Sehingga solusinya atau penyelesaiannya adalah 6 adik-adik. Ya, seperti ini. Berikutnya adik-adik, kita akan menyelesaikan persamaan mutlak, tetapi mutlaknya itu ada 2 adik-adik. Seperti ini. Nah, mutlak 2x minus 8 ditambah mutlak x min 3 sama dengan 5 adik-adik. Gimana penyelesaiannya? Untuk menyelesaikan persamaan ini adik-adik, kita gunakan definisinya untuk setiap nilai mutlaknya. Jadi misalnya seperti ini adik-adik. Mutlak 2x minus 8 gitu ya. Itu bisa saja dia minus 2x min 8 gitu kan. Bisa saja plus 2x minus 8. Syaratnya gimana adik-adik? Syaratnya adalah bahwa di dalam mutlak itu bisa saja lebih besar sama dengan 0 ya, seperti ini. Maka kita hitung 2x minus 8 lebih besar sama dengan 0, 2x lebih besar sama dengan 8, x lebih besar sama dengan 4. Ini adalah syarat. X lebih kecil dari 4 untuk yang negatif, atau dia bisa saja untuk positif x lebih besar sama dengan 4 sesuai dengan definisi ini adik-adik ya. Berikutnya adik-adik, sekarang kalau yang x minus 3, yang x minus 3, mutlak x minus 3 itu bisa saja dia minus x minus 3, bisa saja x minus 3 positif. Syaratnya gimana? Ini harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x min 3 lebih besar sama dengan 0, x lebih besar sama dengan 3 adik-adik. Artinya di sini adik-adik batasnya adalah 3 ya. Berarti nanti untuk minus itu berarti x lebih kecil 3. Untuk positifnya berarti x lebih besar sama dengan 3 adik-adik. Nah dari sini baru kita cari untuk setiap daerahnya. Di sini perbatasannya ada 3 dan ada 4 adik-adik. Berarti adik-adik menyiapkan satu tempat di sini di mana daerahnya itu dibatasinya sama 3 dan 4 adik-adik. Perhatikan baik-baik ya. Daerah yang kiri, daerah yang tengah, dan daerah yang kanan adik-adik. Ya. Daerah yang kiri adik-adik ini itu pasti x-nya lebih kecil dari 3. Tetapi daerah yang kiri ini pun juga x-nya lebih kecil dari 4, ya kan? Nah, seperti ini. Ini kita misalkan daerah 1 gitu adik-adik. Kalau untuk daerah 2-nya itu dia di antara 3 dan 4. Jadi x lebih besar sama dengan 3, tapi x-nya masih lebih kecil dari 4. Ini. Kemudian untuk daerah yang ketiga adik-adik, perhatikan. Daerah yang ketiga ini semuanya lebih besar dari 3 maupun lebih besar dari 4 adik-adik. Ya, berarti untuk daerah 1 adik-adik, ini ada 3 daerah adik-adik. Untuk daerah 1 kita masukkan yang lebih kecil. Jadi dimasukkan yang lebih kecil. Berarti yang serba negatif ini adik-adik yang dimasukkan karena lebih kecil. Kita pilih ya kondisinya di sini. Lebih kecil 3, lebih kecil 4. Jadi kita sesuaikan dengan soalnya. Minus 2x minus 8 ditambah minus gitu ya x min 3 sama dengan 5. Kemudian kita hitung adik-adik. Minus 2x plus 8 ya, kali pelangi. Kemudian plus min itu sama dengan min, berarti min x. Min kali min 3 berarti plus 3 sama dengan 5. Kita hitung minus 2x minus x berarti minus 3x. 8 ditambah 3 adalah plus 11 sama dengan 5. Minus 3x sama dengan 5 dikurangi 11. Minus 3x sama dengan minus 6. X-nya sama dengan 2 ya. Kita cek adik-adik ya. X sama dengan 2. Benar enggak 2 itu lebih kecil dari 3 karena dia letak di 1 ini ya? Benar. Ya, berarti nanti dia penyelesaiannya.
Kemudian yang daerah 2 adik-adik. Daerah 2 hati-hati. X lebih besar sama dengan 3, berarti pilih yang lebih besar sama dengan 3. Berarti kan yang X min 3 adik-adik. Tapi dia lebih kecil 4, berarti pilih yang lebih kecil 4 adik-adik. Lebih kecil 4 yang negatif. Berarti minus 2X minus 8 ya, ditambah, nah pilih yang lebih besar 3, berarti ini X minus 3 sama dengan 5. Kita hitung, pelangi biasa, minus 2X plus 8 ditambah X dikurangi 3 sama dengan 5. Kita hitung, minus 2X ditambah X berarti minus X, 8 dikurangi 3 berarti plus 5 sama dengan 5, berarti minus X sama dengan 0, X nya 0 adik-adik. Nah kita cek adik-adik, benar enggak 0 itu berada di antara 3 dan 4? Oh salah ya, salah. Maka 0 bukan penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut dengan yang daerah ketiga yang paling kanan adik-adik. Di sini X lebih besar sama dengan 3, berarti X lebih besar sama dengan 4. Jadi serba yang positif adik-adik. Yang ini yang dipilih X min 3 dan yang ini 2X min 8 yang dipilih itu. Sesuaikan dengan soalnya, 2X min 8 dipilih yang positif, berarti 2X min 8 ditambah, kemudian yang positif juga di sini, X min 3 dikali sama dengan 5. Kita hitung, 2X sama X jumlah 3X, min 8 min 3 jadi min 11 sama dengan 5. Adik-adik peroleh 3X sama dengan 5 ditambah 11. Adik-adik peroleh di sini 3X sama dengan 16. Adik-adik peroleh di sini 16 per 3 atau 5 seper 3 adik-adik. Kita cek 5 seper 3 apakah lebih besar? Berada di kanannya 4, lebih besar 4? Benar. Nah, yang benar-benar ini adik-adik adalah penyelesaiannya. Jadi penyelesaiannya adalah 2 dan 5 seper 3. Seperti itu adik-adik. Berikutnya yang terakhir Kak Tendi akan berikan contoh penyelesaian untuk persamaan di mana mutlaknya itu di ruas kiri dan ruas kanan adik-adik. Untuk menyelesaikan persamaan mutlak yang ruas kiri dan ruas kanan itu ada mutlaknya adik-adik cukup kuadratkan saja. Jadi 2X min 3 dikuadratkan sama dengan X plus 5 dikuadratkan adik-adik. Kemudian ada dipindah yang kanan ini ke kiri. Jadi ada diperoleh 2X min 3 kuadrat dikurangi X plus 5 kuadrat adik-adik sama dengan 0. Kemudian adik-adik ingat rumusnya. A kuadrat min B kuadrat adalah A ditambah B dikali A min B adik-adik. Jadi adik-adik misalkan yang pertama ini A, kemudian yang X plus 5 ini B. Jadi A ditambah B dikali A minus B. Nah kita praktekkan. A berarti 2X min 3 ditambah X plus 5 gitu ya, A ditambah B nih, dikali sama A 2X min 3 dikurangi B, B-nya yang X plus 5 sama dengan 0 adik-adik. Adik-adik proses di sini 2X ditambah X adalah 3X minus 3 ditambah 5 adalah plus 2. Kemudian 2X minus 3, pelangi dulu ya kalau negatif ya, minus X min kali 5 berarti minus 5 adik-adik. Adik-adik hitung 3X plus 2 dikali 2X dikurangi X berarti X minus 3 minus 5 jadi minus 8 sama dengan 0. Adik-adik peroleh di sini ternyata ada 2, yaitu yang pertama itu 3X plus 2 sama dengan 0, berarti 3X sama dengan minus 2, X adalah minus 2 per 3. Atau adik-adik, X minus 8 sama dengan 0, berarti X sama dengan 8. Jadi penyelesaiannya ada 2 adik-adik, yaitu minus 2 per 3 dan 8. Demikian adik-adik video Kak Tendi bagaimana kita belajar untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Selamat belajar, terus semangat, dan saksikan terus video-video Kak Tendi tentunya masih di Tendi Carol Channel. Selamat belajar, sampai jumpa, terima kasih.